Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erdiana Aristantia, NIM 192111193. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari Mbak Dara Mita Roshidah yang sebelumnya menjelaskan tentang sejarah dan biografi Muhammad Abid Al-Jabiri, dan saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Sebelumnya, rujukan saya nemu di website, yaitu website NU Online yang ditulis oleh Aditya Pramandira, yang judulnya Membedah Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Dan yang kedua, saya merujuk pada website library.walisongo.ac.id yang judulnya itu Trilogi Nalar Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri. Langsung saja. Jadi, dulu dunia filsafat modern itu selalu diisi dengan perdebatan yang sengit antara rasionalisme dan empirisme. Sehingga hal ini membuat para tokoh besar pada saat itu membedah objektivitas ilmu pengetahuan modern dan akhirnya berhasil gitu. Akan tetapi, ilmu-ilmu yang pada awalnya tergabung menjadi satu dalam filsafat, seiring waktu mereka memisahkan diri. Karena apa? Karena mereka telah menemukan karakteristiknya masing-masing. Dan tidak hanya itu, ini juga dilatar belakangi disebabkan oleh semakin berkembangnya pola pikir manusia dari masa ke masa. Karena seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, filsafat juga tidak bisa lepas dari epistemologi, yang dimana epistemologi ini dapat membuka perspektif baru gitu dalam ilmu pengetahuan yang multidimensional. Multidimensional itu artinya meliputi berbagai dimensi seperti ekonomi, pengetahuan, teknologi, dan juga lain-lain. Nah, jadi dari hal ini Muhammad Abid Al-Jabiri menawarkan sebuah rekonstruksi epistemologi untuk membantu mengembangkan ilmu keagamaan di dunia barat. Dalam salah satu pemikirannya, yaitu tentang nalar Arab, yang dilatar belakangi dari keresahan Muhammad Abid Al-Jabiri sendiri dalam menghadapi fakta yang mengenaskan. Dan ketika kita membaca diskursus Arab kontemporer dalam masa 100 tahun yang lalu pun, mereka, Arab ini, tidak akan mampu memberikan momentum yang jelas dan definitif gitu, walaupun hanya untuk sementara. Dan Al-Jabiri sebagai seorang pembaca teks dan tradisi Islam dalam melihat nalar Arab ini sangat terkurung dalam dominasi teks yang disinyalir sebagai salah satu penyebab dalam kemunduran dunia Islam di Arab. Nah, dalam pemikiran nalar Arabnya tersebut, Muhammad Abid Al-Jabiri menggunakan trilogi nalarnya, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani, yang ternyata dari ketiga metode ini atau trilogi nalarnya ini tidak menyelesaikan gitu, dan hanya melahirkan sisa kesejarahan yang belum kelar gitu. Dan maksud dari sisa kesejarahan itu adalah suatu otoritas al-asal atau suatu otoritas asal dari teks, lafal, atau imam dan wali yang tetap mempengaruhi nalar Arab ini. Adapun pengertian dari Bayani, Irfani, dan Burhani yaitu yang pertama, pengertian Bayani. Bayani itu diartikan sebagai perbedaan atau penjelasan. Dan menurut Muhammad Ibnu Zahroh, dalam usul al-fiqihnya, beliau menyebutkan bahwa Bayani ini ada dua pengertian, yaitu yang pertama, Bayani sebagai metode perbedaan dalam penjelasan, dan yang kedua itu Bayani sebagai suatu visi yang berbeda dan jelas. Itu menurut Muhammad Ibnu Zahroh tadi. Dan selain itu, Bayani juga disebut sebagai al-fasl wa infisal, yang artinya itu memisahkan dan terpisah, dan
Disebut juga dengan al-zuhur wa al-idhar, yang artinya itu jelas dan penjelasan. Adapun macam-macam dari bayani ini terbagi menjadi 4, yaitu diantaranya yang pertama bayan al-i'tibar, yang artinya bayan al-i'tibar ini adalah suatu penjelasan tentang segala sesuatu keadaan yang ada. Dan yang kedua bayan al-i'tiqad, yaitu artinya penjelasan mengenai segala sesuatu makna yang hak dan makna mu'asyabih fih dan juga makna yang batil. Yang selanjutnya yaitu bayan al-ibarah. Bayan al-ibarah ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama bayan al-zahir, yang dimana bayan al-zahir ini tidak membutuhkan tafsir. Dan yang kedua itu al-bayan al-batin, yaitu sebaliknya dari al-bayan al-zahir tadi. Bayan al-bazir ini sangat membutuhkan tafsir, qiyas, dan juga yang lain-lain, istinbat gitu. Dan yang keempat itu bayan al-kitab. Bayan al-kitab ini merupakan suatu media untuk mengutip pendapat-pendapat dan juga pemikiran-pemikiran para khatib gitu. Jadi bagi Muhammad Abid Al-Jabiri, dengan munculnya nalar bayani ini menjadikan sebuah metode yang tidak hanya sekedar tentang kebebasan semata, akan tetapi merupakan suatu pertarungan ideologi antara kelompok bayani sendiri dengan kalangan yang lain gitu, yang dimana kelompok yang lain ini masih menggunakan pemikiran Islam yang klasik. Nah, dari hal ini Muhammad Abid Al-Jabiri tertarik dengan bagaimana konfigurasi epistem kedua kubu ini saat berhadapan antara ulum al-awail dan al-ulum al-naqliyah gitu. Jadi itu yang membuat Muhammad Abid Al-Jabiri tertarik tentang bagaimana apabila kedua kubu ini saling berhadapan gitu. Selanjutnya yaitu trilogi nalar Irfani. Irfani ini berasal dari kata arafa, yang artinya itu mengetahui atau mengerti. Sebenarnya Irfani ini kalau kita telusuri artinya itu ada banyak sekali. Antara lain bisa diartikan sebagai ilmu atau ma'rifah dan juga metode ilham dan kasf, yang dimana Irfani ini sudah dikenal jauh sebelum masuknya Islam. Dan setelah Irfani diadopsi ke dalam Islam, para ahli al-irfan menjadikan Irfani ini sebagai satu pendekatan yang digunakan dalam kajian pemikiran Islam oleh para arifun dengan bertumpu pada instrumen pengalaman batin, kolbun, basiroh, dan juga intuisi. Dan Irfani dalam perkembangannya itu dibagi menjadi 6 fase, yaitu yang pertama fase pembibitan yang terjadi pada abad pertama Hijriyah, yang dimana pada fase ini terdapat asketisme dan para sufi ini dikenal sebagai orang-orang yang suci, dan tetapi mereka belum berani untuk berbicara secara terbuka mengenai Irfani ini. Yang kedua itu fase kelahiran, terjadi pada abad kedua Hijriyah, di mana pada fase ini para sufi itu sudah mulai untuk berbicara terbuka tentang Irfani dan juga sudah mulai menulis karya-karyanya. Yang ketiga, fase pertumbuhan, terjadi pada abad 3-4 Hijriyah, di mana para sufisme sudah mulai menaruh perhatian pada jiwa dan tingkah laku atau ilmu keragaman sosial itu atau akhlak gitu. Yang keempat itu fase puncak, yaitu terjadi pada abad
ke-5 Hijriah, di mana Irfani pada fase ini mencapai masa gemilang-gemilangnya. Dan setelah itu ada fase spesifikasi terjadi pada abad ke-6 sampai 7 Hijriah, di mana Irfani semakin berkembang dalam masyarakat Islam itu berkat Al-Ghazali oleh karya-karyanya. Dan yang terakhir itu fase kemunduran terjadi pada abad 8 Hijriah, di mana Irfani sudah tidak banyak digunakan oleh para takwil Irfani terhadap Al-Quran. Itu tadi 6 fase dari Irfani. Dan selanjutnya pengertian trilogi nalar Burhani. Burhani yang dalam bahasa Arab itu artinya Al-Hujjah Fasilah Al-Bayyinah, yaitu bukti pemutus yang jelas, dan dalam bahasa Inggris itu disebutnya adalah demonstration, yang artinya itu bisa isyarat, sifat, dan juga keterangan. Nah, dalam Burhani ini ada 4 pendekatan yang saling berhubungan dan saling membentuk suatu jaringan keilmuan gitu. Pendekatan itu diantaranya yang pertama pendekatan tarikiyah, yang kedua pendekatan sosiologiyah, yang ketiga pendekatan takofiyah, dan yang terakhir itu pendekatan antropologiyah. Itu pendekatan dalam Burhani. Dan itu tadi latar belakang dari pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri, di mana diawali oleh lahirnya trilogi nalar tadi, yaitu Bayani, Irfani, dan juga Burhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erdiana Aristantia, NIM 192111193. Di sini melanjutkan dari penjelasan terakhir dari materi kami, yaitu tentang Muhammad Abid Al-Jabiri, dan saya menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang relevansi pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri ini bagi studi agama untuk resolusi konflik dan peace building. Sebelumnya rujukan saya yaitu dari jurnal ilmiah Syiar yang ditulis oleh Wira Hadi Kusuma. Jadi, menyangkut dengan trilogi pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, ternyata trilogi pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri ini mendapatkan respon dari para pemikir muslim. Tentunya respon yang diberikan itu tidak hanya respon yang positif, tetapi juga ada respon negatifnya. Namun, pada dasarnya, trilogi Al-Jabiri ini merupakan metode yang digunakan para ulama terdahulu dalam mencapai suatu pengetahuan atau kebenaran. Dan tidak hanya itu, ini juga digunakan untuk mensistematisasi berbagai metodologi pemikiran ilmu keislaman yang sudah ada. Dan ketiga metode ini digunakan sebagai proses untuk menghasilkan kebenaran dalam upaya resolusi konflik terhadap perbedaan pandangan yang sudah ada gitu. Namun segala sesuatunya itu juga harus disikapi secara arif. Karena apa? Karena suatu kebenaran itu tidak hanya bersifat final dan mutlak saja gitu loh. Jadi segala sesuatunya itu harus disikapi dengan seksama dan juga arif gitu. Dan adapun hubungan ketiga trilogi tersebut ini sangat bergantung pada bagaimana seseorang itu melihat dan mengkomposisikannya terhadap sesuatu. Dan adapun hal yang penting lainnya dalam menciptakan suatu page building dan resolusi konflik ini adalah pemahaman seorang mediator atau fasilitator terhadap tradisi atau turots gitu. Karena menurut
Al-Jabiri sendiri, setiap orang itu bangga dan sangat fanatik dalam mempertahankan tradisinya. Dalam hal ini, tanpa suatu adanya pemahaman yang baik terhadap suatu turots atau tradisi tadi, suatu page building ini hanya akan menjadi iklan atau slogan saja dan tidak akan menjadi realita gitu. Sebagai contoh sederhana, ini juga pernah dialami oleh Muhammad Abid Al-Jabiri sendiri, yaitu yang juga berkaitan dengan keharusan seseorang untuk memahami turots pada kelompok lain. Misalnya itu adalah bahasa. Nah, menurut Al-Jabiri, semua bahasa itu sangat sakral bagi pemiliknya karena tidak ada suatu bangsa yang memandang kurang pada bahasanya sendiri. Jadi, suatu negara atau bangsa dan warga negaranya itu pasti sangat bangga terhadap bahasa nasionalnya sendiri gitu. Walaupun mereka tidak menganggap bahasanya itu sempurna, tetapi hampir sempurna gitu loh. Jadi kalaupun bahasanya itu tidak sempurna, tetapi suatu bangsa ini tetap bangga dan fanatik terhadap tradisi bahasanya sendiri gitu. Nah, contohnya itu pada saat itu sepanjang perjalanan Al-Jabiri menuju ke Jepang, ia itu melihat orang-orang Jepang ini sangat berpegang pada bahasa mereka sendiri gitu. Ini terlihat ketika suatu acara simposium internasional di Jepang, mayoritasnya itu adalah orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Akan tetapi orang Jepang semuanya yang ikut berpartisipasi dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dan dalam menuliskan daftar hadir pun mereka menggunakan bahasa Jepang gitu. Tapi mereka menggunakan ini itu sebagai bentuk kebanggaan terhadap bahasanya sendiri, dan mereka melakukan ini tanpa merasakan suatu kekurangan dan juga tanpa merasakan pengurangan hak kepada para tamu yang tidak mengetahui bahasa Jepang itu. Dan sebagai contoh lain yang pernah dialami Al-Jabiri juga gitu, pada saat beliau berada di Spanyol, dan ketika itu Muhammad Abid Al-Jabiri ini mendapatkan satu saluran telepon, dan beliau ini membuka dan memulai percakapannya itu dengan bahasa Perancis gitu. Dan lalu dijawab oleh lawan bicara beliau dengan kalimat yaitu, Anda sekarang berada di Spanyol dan seharusnya Anda berbicara dengan bahasa Spanyol. Begitu. Jadi kesimpulannya itu bahwa semua bahasa adalah sesuatu yang sakral bagi pemiliknya. Seperti halnya dalam Islam juga demikian gitu. Betapa orang Arab ini juga merasa bahwa bahasa mereka adalah bahasa yang sangat sakral. Jadi dari contoh tadi, penting bagi setiap pelaku yang cinta akan kedamaian atau resolusi konflik untuk memahami turots atau tradisi kelompok atau individu lain gitu. Dan ini juga harus ditempatkan secara proporsional dalam menerapkannya gitu kepada pihak lain, sehingga kita tidak terkungkung atau tidak terkurung pada lingkaran truth claim dan akan berimplikasi pada konflik yang baru seperti itu. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya mengenai relevansi pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.